Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kata beliau halaman 276, perhatikan baik-baik 276 biar tidak gagal paham karena pelajaran penting sekali ini. Kata beliau min dzaka sighatul 'uqudi mutlaqah wa nahwuha fi qawli man qad haqqaqa min dzaka sighatul 'uqudi mutlaqah wa nahwuha fi qawli man qad haqqaqa. Berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah dikembalikan ke uruf tradisi itu. Nah, barakallahu fikum, semua jenis bentuk-bentuk transaksi, baik transaksi perdagangan, jual beli, pergadaian, wakaf, pinjam meminjam, atau menitipkan barang, atau bahkan transaksi akad seputar akad nikah dan semisalnya, kembali ke uruf. Kembali ke uruf itu kembali ke tradisi. Kembali kepada tradisinya, barakallahu fikum. Naam. Jadi terkadang di kampung banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab, paham ya? Dan bahkan bisanya mungkin bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kemudian dituntut untuk transaksi akad nikah. Aslinya kan pakai bahasa Arab. Nah, ketika mereka melafadzkan dengan bahasa selain Arab, apakah sah atau tidak? Kita katakan, nah barakallahu fikum, selama maknanya tidak mengubah makna transaksi akad yang ada di Arab tersebut, yang ada dalam bahasa Arab tersebut, sah-sah saja walaupun bahasanya bukan bahasa Arab. Paham ya? Ini penting ya. Walaupun bahasanya bukan bahasa Arab tetap sah saja. Nah, wa illa diusahakan untuk apa? Tetap berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi kembali ke uruf. Kalau urufnya itu walaupun bahasanya bukan bahasa Arab pun, nah barakallahu fikum, walaupun bukan bahasa Arab tapi secara uruf sudah masuk dalam transaksi. Nah, barakallahu fikum, akad dan pahami orang, maka masuk juga dikatakan sah walaupun bahasanya bukan bahasa Arab. Naam. Kita lihat sini, wa nahwuha fi qawli man haqqaqa, dan semisalnya ini berdasarkan pendapat orang yang ahlu tahqiq, yaitu orang-orang yang sudah meneliti dan mengecek. Nah, barakallahu fikum, walaupun bahasanya bukan bahasa Arab tetap sah saja, intinya maknanya sama. Karena kalau bahasa Arab kan biasanya kan orang-orang yang bisa aja. Kalau orang enggak pernah belajar bahasa Arab kan enggak bisa. Ankahtuka wa zawwatuka bibnati fulanah bimahrin kadza wa kadza. Itu kan berat bagi orang-orang yang belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa mereka kan orang banyak yang bisa itu ya. Nah, intinya semakna, tidak merubah apa? Hakikatnya tidak masalah. Nah, kita lihat qauluhu min dzaka ay mimma atlaqahu syara' wa lam yuhaddidhu wa yurja' fihi ila al-'urf, termasuk pembahasan yang diitlaqkan oleh syariat dan syariat tidak memberikan batasan kepadanya dan dikembalikan kepada uruf. Sighat itu bentuk-bentuk, na'am, jam'us sighah wa yal alfat wa nahwuha mimma yadullu 'alal 'aqd ijaban aw qabulan. Masyaallah. Termasuk yang diletakkan oleh syariat secara mutlak, syariat tidak membatasinya, dan syariat justru mengembalikan kepada apa? Kembali kepada uruf, kebiasaan atau tradisi. Ya, barakallahu fikum, adalah bentuk-bentuk lafaz-lafaz yang menunjukkan enam transaksi akad, ijaban au qabul, ijab qabul maksudnya. Paham ya? Nah, itu semua kalau bentuknya sama, nah walaupun tidak pakai bahasa Arab, paham ya? Walaupun bentuknya taruhlah gini. Nah, orang jual beli itu kan macam-macam bahasanya. Nah, intinya barang sudah menjadi pemilik pembeli sudah ngasih bayaran untuk penjual. Dah sah itu loh. Paham ya? Walaupun dia enggak mengatakan aku beli ya, ini uangnya, walaupun enggak ngomong kayak gitu. Paham ya? Dia cuman harganya berapa? 50. Nah, lebih 50. Barang yang diambil, uang yang dikasihkan, sah atau enggak? Sah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, wasighat mubtada' muakhar. Sighat ini mubtada' muakhar. Nah, wa min dzak khabar muqaddam. Nah, maksudnya, nah barakallahu fikum, aslinya apa? Aslinya, nah barakallahu fikum, wasighat min dzak. Bentuk-bentuk akad transaksi itu termasuk bagian daripada apa? Bagian dari pada yang diletakkan oleh syariat tanpa membatasinya dan dikembalikan ke uruf.
Naam, al-'uqud jam'u 'aqdin wa yuradu bihi 'uqudul mu'amalat kal bai' wal ijarah wal rahn wal waqf wal 'ariyah wal wadi'ah wa dzalik. Yang diinginkan dan 'uqud di sini adalah jama' aqd. Jama' apa? Akad. Na'am barakallahu fikum. Jama' akad. Maksudnya bagaimana? Yang diinginkan 'uqud itu transaksi atau akad. Baik itu akad muamalah kehidupan sehari-hari yang muamalah, bermuamalah kal bai' seperti jual beli, wal ijarah. Naam barakallahu fikum persewaan atau perkontrakan, wal rahn pergadaian, wal waqf waqaf, wal 'ariyah pinjam meminjam, wal wadi'ah. Naam barakallahu fikum. Naam menitipkan barang, wa dzalik semuanya masuk. Semuanya masuk. Walaupun lafadznya tidak harus nas, tapi yang penting maksud dan tujuan itu jelas. Faham maksudnya ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau orang misalkan jual beli itu enggak harus ngomong tak beli yo, misalkan harganya sekian. Aku terima barangnya, aku terima uangnya, enggak harus ngomong kayak gitu itu loh. Walaupun aslinya kan ijab qabul seperti itu kan. Naam. Tak terima uangnya, ini barangnya. Aslinya kan gitu aslinya. Tapi lafadznya enggak harus kayak gitu itu loh. Intinya barang sudah diambil oleh pembeli dan bayar untuk penjual, selesai. Faham maksudnya nih? Faham ya? Kembali ke uruf orang jual beli itu seperti itu. Taruhlah antum sekarang, barang jualannya di belakang itu. Ya, penjualnya masjid. Antum ngambil barangnya atau makan, antum bayar di belakang, sah enggak jual belinya? Sah enggak? Sah. Walaupun antum enggak ngomong sama pembelinya, tak beli ini ya. Paham belum? Ini penting ini ya, dalam transaksi jual beli atau perkontrakan atau persewaan. Naam. Kemudian berikutnya waqalu mutlaqan yakni la yastasna syai'un minal 'uqud, tidak dikecualikan sedikit pun transaksi atau akad-akad yang ada. Fayurja' ilal 'urfi kulli 'aqdin, maka dikembalikan kepada tradisi atau kembali kepada kebiasaan setempat. Na'am barakallahu fikum, semua bentuk transaksi atau akad. Semua bentuk transaksi atau akad dikembalikan kepada apa? Dikembalikan pada uruf atau tradisi. Wa min dzalika 'alal qaul ar-rajih aqdun nikah, ya kan? Kata beliau, termasuk akad atau transaksi berdasarkan pendapat yang kuat yang dikembalikan kepada uruf adalah aqdun nikah, masalah akad nikah. Akad nikah itu apakah selamanya bahasa Arab? Kan ada yang orang yang bisa bahasa Arab, ada yang enggak, ya enggak? Enggak semuanya orang bisa bahasa Arab itu loh. Apakah harus pakai bahasa Arab? Kalau enggak bahasa Arab enggak sah gitu. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, fa inna aqdan nikah yun'aqad bi ayyi lafdin dalla alaihi masyaallah. Kata beliau, maka sesungguhnya akad nikah itu yun'aqad dianggap bi ayyi lafdin dalla alaihi, dengan lafaz apapun yang menunjukkan atas pernikahan tersebut. Mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina misalkan. Paham ya? Intinya apa? Lafaznya itu menunjukkan bahwasanya ada ijab dan qabul. Itu dianggap dan juga diterima. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru, enggak harus pakai bahasa Arab, enggak harus. Naam. Amma 'alal madhab, adapun adab madhab yang lain, berdasarkan madhab yang lain, fa innahu la yun'aqad illa bil lafdil inkah aw tazwid. Ada juga yang mengatakan enggak dianggap akad nikah itu kecuali dengan lafaz nikah, menikahkan, atau tazwid, menikahkan. Jadi kalau enggak ada lafaz ankahtuka wa zawwatuka, kalau enggak ada lafaz seperti itu enggak sah katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa illa, pendapat yang kuat tadi apa? Lafaznya itu enggak harus sama, tapi maksud dan tujuannya sama. Paham belum? Abahtuka misalkan, aku perbolehkan kamu. Bibnati, dengan apa? Dengan putriku. Memperbolehkan berarti otomatis kan sudah memberikan putrinya kepada orang tersebut dengan mahar. Itu kan lafaznya walaupun bukan aku nikahkan, tapi maknanya kan menikah. Paham maksudnya ya? Atau ajaztuka. Ana barakallahu fikum, aku perbolehkan kamu dengan apa? Atau jawaztuka, aku perbolehkan kamu bibnati, dengan putriku. Diperbolehkan otomatis kan sudah diserahkan bimaharin, dengan mahar sekian-sekian, walaupun lafaznya bukan aku nikahkan. Paham belum? Ada pendapat yang mengatakan harus dengan lafaz aku nikahkan. Kalau enggak ada lafaz aku nikahkan walaupun maknanya sama, enggak sah gitu loh. Paham belum? Itu pendapat lemah. Pendapat yang rajih, walaupun tidak dengan lafaz aku menikahkan kamu, tapi dengan lafaz-lafaz yang lain yang maknanya sama, itu sah. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Ya. Kita lihat sini. Kata beliau, harus dengan lafaz yang apa? Inkah atau tazwid. Ankahtuka au zawwatuka au bil lafdin a'taqtuka. Ini ya. A'taqtuka wa ja'altu 'itqaki. Naam.
wa ja'altu 'itqaki shadaqaki. Artinya apa? Aku merdekakan kamu dan aku bebaskan kamu dan aku jadikan pembebasanmu itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum sebagai maharmu. Paham ya? Sebagai maharmu. Idza tazawwaja amatah, apabila dia menikahi apa? Nah, budak wanita, budak wanitanya. Jadi, nah barakallahu fikum walaupun lafadznya bukan zawattuka, bukan angkah tuka, tapi dengan a'taqtuka seperti itu enggak masalah. Paham belum? Paham soalnya ya? Enggak masalah. Nah, karena lafadznya semakna. Nah, kita lihat wa ta'liluhum, alasannya apa alasan mereka? Ta'liluhum alasan mereka, ta'lil alasannya. Dan alasan mereka anna hadza huwa lafdzul ladzi warada bihil Qur'an was sunnah. Alasan mereka bahwasanya inilah lafaz yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala ta'ala wa yadharuna azwaja. Nah, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka. Hadza tazwij, ini tazwij pernikahan. Wa nikah bi qouli ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Dan menikahlah kalian apa yang kalian inginkan dari kalangan wanita, 2, 3 atau 4, masna wa thulatz wa ruba'. Di sini kan lafaznya tazwij sama ingkah. Ya enggak? Tazwid sama apa? Ingkah. Berarti kalau enggak dengan lafaz itu enggak sah katanya. Paham ya? Tapi pendapat yang rajih tadi sah atau tidak tadi? Pendapat yang rajih sah atau enggak? Sah. Kita lihat sini. Walakin al-qaul ar-rajih, akan pendapat yang kuat, annahu dakhilun fil umum, masuk dalam keumuman. Ai annahu yun'aqad bima dalla alaih, bahwasanya pernikahan tersebut tetap dianggap, akad tersebut tetap dianggap dengan lafaz yang menunjukkan atas pernikahan. Mahum soalnya ya, dalilnya banyak, dalilnya mengenai lafaz tersebut tetap dianggap. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalilnya banyak sekali. Wa dalil hada, dalilnya pertama annahu warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zawwaja bi ghairi lafdz tazwid. Bahwasanya telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu zawwaja bi ghairi lafdz tazwid. Bahwasanya beliau menikahkan, nah barakallahu fikum, atau beliau menikahkan dengan lafaz selain lafaz tazwid. Paham ya? Pernah suatu ketika beliau menikahkan orang, paham ya? Tapi lafaznya bukan lafaz menikahkan itu loh. Enggak pakai lafaz tazwid. Faqad jaa'a fi ba'd riwayat al-Bukhari fil ladzi zawwajahu Rasulullah al-mar'ah al-wahibah. Nah. Dan sungguh telah datang dalam sebagian riwayat Bukhari mengenai apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang Rasulullah menikahkannya kepada wanita wahibah, wanita yang menghadiahkan dirinya, nafsaha, menghadiahkan dirinya kepada beliau, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Paham ya? Jadi Rasulullah saat itu ada seorang wanita menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah, tapi Rasulullah menikahkannya kepada orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, orang lain tersebut ternyata maharnya enggak punya. Dia enggak punya mahar, gitu loh. Orang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, aku jadikan kamu itu memiliki dia. Memiliki berarti otomatis apa? Menjadikan milik dia gitu loh. Lafaznya kan bukan menikahkan, tapi kan maknanya kan itu maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang ada bersama daripada apa? Hafalan Al-Qur'an. Maksudnya ini maharnya adalah Al-Qur'an. Maharnya adalah bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'an. Boleh. Jadi kalau menikah maharnya misalkan surat An-Naba enggak masalah. 3 juz ya udah enggak masalah. Surat Ar-Rahman pun enggak masalah juga. Diperbolehkan ya. Dalilnya ini. Malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, aku jadikan kamu itu memiliki dia dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang ada bersamamu, maksudnya dengan hafalan Al-Qur'an. Naam. Wa ja'a aidan fi tazawwujihi, na'am barakallahu fikum, Safiyah annahu qala laha, dan juga datang juga dalil yang lain Rasulullah ketika menikahkan orang lain kepada Safiyah, bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada barakallahu fikum padanya, barakallahu fikum. Ini berarti tadi yang bacaan pertama tadi sebenarnya untuk perempuan ya, apanya? Nam a'taqtuki wa ja'altu itqaki shadaqak, itu. Artinya apa? Kita lihat juga contoh yang lain di sini. Naam, Rasulullah mengatakan kepada barakallahu fikum, kepada Safiyah tersebut, a'taqtuki wa ja'altu itqaki shadaqaka. Naam. Artinya apa?
Artinya di sini Rasulullah memerdekakan dia, nah barakallahu fikum, kemudian memerdekakan tersebut sebagai maharnya, sedekah sebagai mahar, nah barakallahu fikum, untuk apa? Untuk Safiyah tersebut. Paham maksudnya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini maharnya memerdekakan dia, semula budak itu loh, diperdekakan, nah memerdekakannya jadikan maharnya itu loh. Paham ya? Lafadznya di sini kan ataktuki. Ya enggak? Bukan apa? Bukan namzawatuki. Padahal hada ala anna nikah yun'aqad bimadal alaih. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu tetap dianggap dengan lafaz yang menunjukkan atas pernikahan, walaupun lafaznya bukan nam ingkah atau tazwid. Faham insyaallah ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, misaluhu, contoh yang lain, idza qala rajulun jawwaztuka binti qala qabiltu. Ini wa dakhala 'alaiha. Kalau ada orang menikahkan tapi lafaznya bukan zawwaztuka, bukan ankahtuka, tapi jawwaztuka binti. Aku perbolehkan kamu dengan putriku. Aku perbolehkan kamu dengan putriku. Walaupun lafaznya bukan aku nikahkan, tapi aku perbolehkan kamu dengan putriku. Berarti otomatis boleh ketemu juga. Paham ya? Boleh ketemu, nah barakallahu fikum, berjumpa karena sudah dijadikan istrinya, walaupun lafadznya bukan aku menikahkan. Paham belum? Jawaza, memperbolehkan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Jawaztuka binti, aku perbolehkan kamu dengan putriku. Qala qabiltu. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, aku terima. Seperti ini sah atau tidak menurut pendapat yang rajih? Sah. Paham belum? Nah barakallahu fikum, sah insyaallah ya. Seperti ini sah, ini pendapat yang kuat. Paham ya? Sah walaupun lafadznya bukan aku nikahkan. Paham maksudnya ya? Taruhlah dengan bahasa selain bahasa Arab pun sah. Paham ya? Kadang orang kan enggak bisa bahasa Arab juga, berat lisannya untuk mengucapkan Arab, sehingga dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sah, intinya lafadznya maknanya sama. Lafadznya berbeda, enggak masalahnya, maknanya sama. Wa dakhala 'alaiha, kemudian apa? Lelaki tersebut setelah mengatakan qabil, aku terima, langsung apa? Langsung dia bertemu kepada wanita tadi. Fal madhhab anna nikah ghair sahih. Berdasarkan madhab yang ada, namanya, nah maka apa? Pernikahannya tidak sahih. Biasanya kalau madhab itu larinya ke madhab Hanabilah. Paham ya? Kalau ada lafaz madhab, itu madhabnya Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, ashabuna itu Syafi'iyah. Paham belum? Itu untuk sebagai tambahan faedah. Kalau antum misalkan al-madhab itu biasanya seringnya itu alnya itu ahdi dhihni. Jadi madhabnya madhab Hanabilah. Paham maksudnya ya? Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna di dalam syarah Sahih Muslim itu Syafi'iyah. Paham maksudnya? Paham soal ini ya? Kita lihat di sini. Berdasarkan madhab al-Hanabilah bahwasanya pernikahan tidak sah. Wa idza jama'aha fa wajima'u syubhah. Kalau seandainya sampai dia berhubungan badan, maka itu merupakan hubungan badan yang syubhah. Wa yajibu an yufarraq bainahuma, dan wajib dipisahkan antara keduanya. Tsumma barakallahu fikum ya'qid min jadid, kemudian apa? Yu'qad min jadid, kemudian diakadkan mulai dari yang baru. Lakin 'alal qaul rajih, akan tapi berdasarkan pendapat yang kuat, yasihul aqd, dianggap sah, dibenarkan akadnya, walaupun dengan lafaz apa? Bukan dengan lafaz tazwid atau bukan lafaz dengan apa? Bukan dengan lafaz ingkah, tapi maknanya kan sama. Paham maksudnya ini ya? Naam. Kata beliau, li'anna jawwaztuka, dikarenakan lafaz jawwaztuka indal 'amah misal zawwaztuka wala iskal. Menurut orang awam, jawwaztuka, aku perbolehkan kamu dengan putriku, itu menurut orang awam sama dengan zawwaztuka, aku nikahkan kamu dengan putriku. Wala iskal, enggak ada iskal. Paham belum? Yang satunya zawwaztuka, aku nikahkan. Kalau yang satunya jawwaztuka, aku perbolehkan, aku halalkan. Paham ya? Mahum soal ini ya? Ahlaltuka, aku halalkan kamu nanti dengan putriku. Sama enggak? Sama kan, dihalalkan berarti otomatis disahkan itu loh. Mahum soal ya, walaupun lafaznya bukan zawwaztuka atau bukan ankahtuka. Mahum soal ini? Na'am. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa Inggris, nah lafaznya beda walaupun bukan bahasa Arab, tapi maknanya sama, bisa gitu loh. Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kg emas misalkan. Dibayar tunai. Akhirnya laki-laki mengatakan, aku terima pernikahannya. Aku terima pernikahannya dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kg emas murni 24 karat bayar tunai misalkan. Sudah selesai, sah. Walaupun lafaznya bukan bahasa Arab. Ingat-ingat ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau bisa Arab bagus. Kalau Ahlus Sunnah biasanya dilatih sebelumnya, sehingga nanti ketika akad nikah itu
pakai Arab. Bagus. Tapi kalaupun nggak bisa, pakai bahasa Indonesia, Sunda, Jawa pun sah selama apa? Na'am barakallahu fikum. Maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Yaitu apa? Adanya pernikahan tadi. Mahfum insyaallah nih ya. Alhamdulillah mahfum insyaallah. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Lau qala, kalau seandainya na barakallahu fikum dia mengatakan malaktuka binti. Aku jadikan kamu memiliki apa? Putriku. Sama enggak ini? Sama enggak maknanya ini, Bang? Aku jadikan kamu memiliki putriku. Memiliki berarti otomatis dihalalkan atau enggak? Dihalalkan. Dihalalkan otomatis diberikan atau tidak? Diberikan. Diberikan otomatis disahkan atau enggak? Disahkan itu loh. Walaupun lafadznya malaktuka. Paham belum ini? Mahfuz salah Hamzah. Lafadznya bukan zawwatuka, bukan angkahtuka, tapi malaktuka. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum, malaktuka. Malaktuka, aku jadikan kamu memiliki binti, putriku. Al madhab la yasih, berdasarkan madhab Hanabilah enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena lafadznya bukan angkahtuka, bukan zawwatuka. Paham belum nih? Madhab Hanabilah berpendapat bahwasanya lafadz itu harus ingkah atau tazwij. Jadi kalau lafadznya bukan angkahtuka, bukan zawwatuka enggak sah. Mahfum soal ini? Isa? Ayo, tapi pendapat yang rajih sah atau tidak? Sah atau enggak? Sah. Antum lihat ini. Lau qala malaktuka binti, aku jadikan kamu memiliki putriku, al madhab la yasih. Berdasarkan madhab Hanabilah enggak sah. Wa 'alal qaulir rajih yasih. Tapi berdasarkan pendapat yang kuat sah. Walau qala a'taituka binti, sama juga ini. Walaupun dia mengatakan aku berikan kamu kepada putriku, sama enggak? Nah, barakallahu fikum, dia misalkan sudah orang sudah siap semuanya, nunggu semuanya, dia malah orang tuanya ini, orang tua perempuan itu mengatakan a'taituka binti. Aku berikan kamu dengan putriku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham maksud ini? Nah, itu juga sah aja, enggak masalah. Berarti kan diberikan. Nah, dengan mahar yang sepakati. Mahar itu boleh enggak barakallahu angsur, Bang? Boleh. Karena lafaz pernikahan itu ada nakdan dan taksidan. Nakdan itu kontan, taksidan itu apa? Barakallahu fikum, kredit atau diangsur. Paham ya? Jadi kalau taksidan itu berarti bayarnya enggak tunai. Paham ya? Dia bayar secara angsur. Nah, tapi kalau nakdan itu kan tunai. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, walau qala a'taituka binti fa 'alal madhab la yasih. Berdasarkan madhab Hanabilah enggak sah. Kalau ucapan a'taituka binti, aku berikan kamu dan putriku. Wa 'alal qaul rajih, namun berdasarkan pendapat yang kuat, fihi tafsil, ada rincian di situ. Perhatikan rinciannya nih. Fa in kana 'indal khitbah, falaysa 'aqdan 'inda kullin nas. Perhatikan ini. Kalau ucapan tersebut diucapkan ketika khitbah lamaran, lagi lamaran pertama nadhar itu, falaysa 'aqdan 'inda kullin nas, maka ini enggak dianggap akad menurut semua manusia. Jadi mengucapkannya itu jangan ketika khitbah lamaran, tapi ketika apa? Akad. Paham belum? Kan ada khitbah, khitbah itu melamar. Melamar itu apakah harus mau? Enggak harus. Khitbah itu nazar maksudnya. Melihat wajah wanita yang hendak dia nikahi. Untuk masalah mau atau tidak, kembali ke mana? Kembali ke dua belah pihak. Perempuan, laki-laki, kembali kedua itu. Mau atau tidak? Kalau perempuannya mau, laki-lakinya enggak mau, berarti enggak jadi. Kalau laki-lakinya mau, perempuannya enggak mau, enggak jadi juga. Kalau mau dua-duanya jadi, lanjutkan ke depannya. Paham ya? Paham nih, Bang? Ini contoh aja, maksudnya apa? Maksudnya itu, barakallahu fikum, maksudnya khitbah itu adalah ketika lamaran tadi itu. Kalau akad, ya ketika sudah mau menjadikan sah itu suami istri itu loh. Jadi kalau orang lagi lamaran, lagi nadhar, kok SMS-an chattingan, haram hukumnya. Bukan mahramnya. Kan kadang orang enggak paham kan? Ahlus sunnah, sunni salafi, santai-santai dia, habis nadhar langsung chattingan WA-an. Haram. Bukan mahramnya. Paham ya? Kapan jadi mahramnya? Setelah akad nikah. Paham belum? Ya barakallahu fikum. Nah, ketika nadhar aja enggak boleh ngobrol. Lah nanti kalau bisu bagaimana Ustaz? Cara ngecek dia bisu atau enggak bisu kembali ke orang tuanya. Jangan antum yang ngecek gitu loh. Paham belum? Antum ngajak ngobrol ya haram di situ, bukan mahramnya. Paham ya? Tanya ke orang tuanya bagaimana fisiknya, dia bisu atau tidak. Paham ya? Nah, jangan antum yang neliti sendiri ngajak ngobrol, itu haram, bukan mahramnya. Paham ya? Nah, ketika nadhar itu dia enggak sendiri, yang ditemani orang tuanya atau walinya itu. Itu penting itu ya, jangan sampai
Gagal paham ya, karena ada yang kejadian-kejadian nanyanya ke anak itu setelah terjadi gitu loh. Bagaimana Ustaz kalau nazar dalam keadaan ngajak ngomong perempuannya? Lah udah terjadi belum? Udah terlanjur. Udah terlanjur anak enggak bahas. Kalau belum terlanjur jangan. Paham ya? Dia udah terlanjur baru tanya gitu loh. Kan keliru, seharusnya nanya dulu baru lakukan. Paham ya? Seperti itu. Paham maksudnya ya, ini penting ya. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Kata beliau, wa in kana 'indal aqd wa kana min ma'ruf 'indahum anna qawla waliyil mar'ah a'taituka binti. Tapi kalau ucapan tersebut diucapkan ketika akad, penting ini ya. Wa kana min ma'ruf, dan termasuk perkara yang ma'ruf 'indahum di sisi manusia. Jadi masyarakat sudah ma'ruf dengan ucapan anna qawla waliyil mar'ah, bahwasanya ucapan wali wanita tersebut a'taituka binti, aku berikan kamu kepada putriku, fayaqulu al-mutaqaddim, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang melamar mutaqaddim, dia melamar, yang melamar tersebut mengatakan qabiltu, aku terima. Ana barakallahu fikum, ana hada aqdun fa huwa aqdun. Bahwasanya ini adalah apa? Akad, maka ini dikatakan akad walaupun lafadznya bukan zawat suka. Paham belum maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Biasanya kan gini, wali perempuan tuh ngomong sama laki-lakinya itu, angkahtuka, zawatuka bibnati fulana bimahrin kilogram minad dhahab nakdan, misalkan. Laki-lakinya ngomong apa? Qabiltu zawajaha aw nikaha bimahrin madkur nakdan. Selesai. Makbul itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab kan sah. Paham belum? Seperti itu. Nah, kalau lafadznya bukan itu, lafaz a'taituka, ya sama. Kalau urufnya, tradisinya masyarakat setempat menganggap itu sah itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mahfum soal ini ya? Mahfum insyaallah. Jadi mengucapkannya kapan ini? Alhamdulillah, ketika lamaran atau ketika akad? Ketika akad. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya wa qawluhu wa nahwuha, dan yang semisal itu juga ay nahwu siyaghul uqud, termasuk bentuk-bentuk transaksi juga dianggap dikembalikan pada tradisi atau dikembalikan pada kebiasaan. Misal al-fusukh wal wakalat, seperti fusukh membatalkan transaksi, wal wakalat perwakilan, wal ikrar yaitu na barakallahu fikum, na meminta untuk mengakui barang siapa, barang dia atau barang orang lain, wa ghairuha, selain itu. Hadi aidan yurja' fiha ila ma taqtadhihi shighah 'urfan. Ini semuanya juga dikembalikan kepada apa yang dituntut oleh lafaz tersebut atau bentuk tersebut secara tradisi, secara kebiasaan. Sawa'un kanat qauliyah am fi'liyah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Walaysa lafdzun muqayyad, tidak ada lafaz yang tertentu. Paham ya? Tidak ada lafaz yang tertentu, lafaz yang diikat atau yang semisalnya. Paham belum? Masalah dibatalkan atau tidak, jadi atau enggak, diakui atau enggak, paham ya? Pertama tadi apa tadi? Nah, fusukh itu batal atau enggak, jadi atau enggak itu loh. Paham ya? Dibatalkan transaksinya atau tidak. Wakalat masalah perwakilan, diwakilkan, paham ya, kepada si fulan. Paham ya? Karena pernikahan dengan taukil itu boleh juga. Paham ya? Contohnya gini. Walinya ada di Sumatera. Paham ya? Akhwatnya ada di Jawa sama nah barakallahu fikum adik laki-lakinya lah. Adik laki-lakinya udah dewasa juga. Kan orang tua laki-laki masih ada, bapaknya masih ada, cuma karena jarak yang jauh ini atau karena ada COVID-19 ini, paham ya? Contohnya aja ya, sana lockdown, nggak boleh kemana-mana misalkan. Dia perempuannya di Jogja ini mau nikah itu loh, paham ya? Walinya kan di Sumatera. Nah, walinya ngomong, mungkin melalui HP atau misalnya ngomong, mungkin di dekat pihak KUA bahwasanya diwakilkan walinya itu kepada anak laki-lakinya yang udah dewasa tadi itu. Boleh, namanya taukil namanya. Walinya kan selama wali inti itu bapak masih ada, bapaknya yang wajib untuk menikahkannya. Tapi karena bapaknya bisa hadir karena COVID-19, paham ya? Atau yang semisalnya ya, paham ya? Akhirnya bapaknya mewakilkan kepada siapa tadi? Anak laki-lakinya. Sah atau tidak? Boleh atau enggak? Boleh, namanya taukil namanya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wal ikrar itu masalahnya mengakui transaksi-transaksi ada, itu juga kembali ke uruf nanti, diakui atau enggak, dianggap atau enggak. Walahu amsinatun, dan memiliki contoh-contoh yang banyak. Contohnya, khala'a rajulun zaujatah. Ada seorang suami, nah barakallahu fikum, mengkhulu' istrinya. Mengkhulu' itu maksudnya itu menerima khulu'nya, karena kalau laki-laki biasanya bukan mengkhulu' tapi menceraikan. Paham belum? Kalau khulu' itu perempuan.
Paham ya? Khulu itu munculnya dari wanita atau dari istri. Enggak cocok dengan suaminya akhirnya minta khulu. Kalau laki-laki namanya apa? Tolak. Paham maksudnya ya? Itu udah istilah itu ya. Nam khala'a rajulun zaujatah. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, lelaki tersebut meminta kepada istrinya untuk memisahkan. Paham ya? Bukan lelakinya yang menceraikan tapi meminta istrinya agar minta khulu gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, karena nanti beda hukumnya. Beda hukumnya. Paham ya? Nah, kalau talak itu kan ada talak 1, talak 2, talak 3. Kalau khulu sekali pisah-pisah gitu loh. Paham maksudnya? Dan masa iddahnya pun berbeda gitu loh. Kalau masa iddah yang talak 1, talak 2 itu kan 3 kali haid ya enggak? Nah, kemudian kalau seandainya dia khulu cuma 1 kali haid. Untuk memastikan dia hamil atau tidak, bersih atau tidak. Paham maksudnya itu ya? Nah, itu bedanya. Cuman kalau khulu ini permintaan istri untuk cerai, untuk apa? Permintaan istri agar dipisahkan. Pisah sudah. Nanti istri mengembalikan sebagian mahar yang pernah diberikan oleh siapa? Suami. Kalau suami minta. Kalau suami maafkan enggak perlu. Data maafkan anak kasihan, enggak, udah ambil aja. Suatu ketika tertarik kembali ingin rujuk, boleh enggak? Boleh enggak nih? Boleh enggak perempuan makhlu'ah yaitu seorang istri dah khulu' disetujui oleh suaminya pisah sudah lama, 5 tahun, 3 tahun lah. Ternyata mereka berpikir punya anak banyak, enggak ada yang ngerawat. Akhirnya mereka sadar, masing-masing sadar ingin balik lagi, itu bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi nikah ulang, mahar ulang. Belum? Bedanya itu. Itu perempuan yang khulu'. Kalau perempuan talak 3 itu enggak bisa balik kepada mantan suaminya sampai perempuan itu dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan. Bedanya itu bedanya. Paham belum antalah? Paham soalnya ya? Harus dipahami ini. Naam. Kita lihat sini. Wal khul'u an yufariqaha bi'iwad. Ya kan? Khulu' itu adalah suami memisahkan istrinya bi'iwad dengan suatu imbal balik atau suatu balasan. Apa balasannya? Mengembalikan maharnya. Paham belum? Tapi enggak utuh karena sudah dukhul, sudah berhubungan badan kan? Sudah berumah tangga 2 tahun, 3 tahun misalkan. Yang mengembalikannya bisa separuhnya, bisa yang disepakati oleh suaminya. Kalau suaminya mengatakan enggak usah balikkan berarti enggak. Paham belum ini? Kalau suami nuntut balikkan ya balikkan. Paham maksudnya? Seperti itu. Faqala khala'tuki ala 100 dirham, fa hadha sahih. Aku minta kamu itu pisah ke barakallahu fikum, khala'tuki, aku minta kamu itu pisah. Khala'tuki, aku memisahkan kamu, maksudnya pisah dengan kamu, tapi dengan apa? Aku menerima khulu'mu, menerima tawaran kamu untuk berpisah, ala 100 dirham, tapi dengan catatan 100 dirham. Ini sah atau enggak? Sah. Perempuan nanti bayar 100 dirham. Paham belum? Paham maksudnya? Jadi ini laki-lakinya, suaminya ngomong, aku terima khulu'nya dengan catatan kamu mengembalikan uang 100 dirham. Ya udah, nanti istri tadi mengembalikan 100 dirham, paham ya? Barakallahu fikum, sah sudah khulu'nya. Paham maksudnya nih? Qala, atau contoh yang lain, qala, ini kembali ke uruf ya, kembali ke uruf. Walaupun lafadznya seperti itu sah itu loh. Karena biasanya kalau khulu' itu kan perempuan yang minta, tapi ini laki-laki mengesahkan aja. Paham ya? Mengesahkan tapi dengan lafadz yang lain itu loh. Khala'tuki, barakallahu fikum, aku pisahkan kamu dengan catatan 100 dirham. Paham belum? Contoh yang kedua, qala faddaituki ala 100 dirham, fa hadha sahih. Ini juga bisa ini. Aku tebus kamu, barakallahu fikum, dengan 100 dirham. Fa hadha sahih li anna hadha aidan ja'a bihil Qur'an, fala junaha 'alaihi ma fi ma ibtadat bih. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tebusan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu barakallahu fikum, untuk catatan apa? Untuk catatan walaupun dengan bukan lafaz yang lafaz aslinya biasa dipakai, tapi kalau itu maknanya sama ya sah-sah aja gitu loh. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Faddaituki ala 100 dirham. Maksudnya apa? Maksudnya sudah ditunaikan semuanya permintaan dia, tapi dengan catatan memberikan 100 dirham. Paham maksudnya ya? Berikutnya, faraqtuki ala 100 dirham, sama juga. Aku pisahkan kamu, faraqtu kan pisah. Aku pisahkan kamu, dengan catatan memberikan 100 dirham, sah juga. Fa hadha sahih. Talaqtuki ala 100 dirham, hadha sahih. Aku ceraikan kamu dengan apa? Dengan membayar 100 dirham, walaupun lafaznya tolak.
Paham ya? Nah, karena pengennya khulu' ini. Hada yasih ini. Nah, barakallahu fikum, hada yasih ini sah. Lakin hal yakunu talaqan au yakunu faskhan. Ini penting. Karena lafadznya sudah tolak sekarang lafadznya. Walaupun dikatakan sah tapi lafadznya ini tolak gitu loh, kita lihat. Lakin hal yakunu talaqan au yakunu faskhan. Sekarang di sini lafadznya tolak, tolak tuki ya kan? Aku ceraikan kamu, lafadznya tolak. Apakah benar jadi tolak atau sekedar fasakh, pisah khulu gitu loh. Fi khilaf bainal ulama, ada perselisihan di antara ulama. Minhum man yaqul, di antara mereka yang mengatakan hadza talaqun ala iwad. Ini namanya perceraian tapi apa? Nah, barakallahu fikum, di atas imbal balik. Perceraian tapi minta imbal balik. Paham ya? Minta apa? Imbal balik, minta ganti gitu loh. Tak ceraikan kamu tapi kamu gantikan 100 dirham gitu loh. Apa maksudnya nih? Ewa. Wa minhum man yaqul, sebagian mereka yang mengatakan huwa faskhun, itu bukan cerai itu namanya. Fasakh, pisah gitu ya. Ewa. Walau kana bil lafdz talaq, walaupun lafaznya tolak. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala, beliau berkata, kullu firaqin yadkhuluhu al-iwad fa huwa faskhun. Penting ini kaidahnya. Kullu firaqin yadkhuluhu al-iwad, paham ya? Nam fa huwa faskhun. Setiap perpisahan yang masuk padanya, nam ya barakallahu fikum, iwad, yaitu minta imbal balik atau minta ganti, fa huwa faskhun, berarti itu masuknya faskhun, yaitu perpisahan. Paham maksudnya? Nam kullu firaqin yadkhuluhu al-iwad, paham ya? Atau yudkhiluhu al-iwad fa huwa faskhun. Setiap perpisahan yang memasukkan padanya atau masuk padanya itu iwad, yaitu minta imbal balik atau minta ganti, itu namanya faskhun, perpisahan. Namanya khulu' itu maksudnya. Paham maksudnya ini, Bang? Paham maksudnya? Ewa. Kita ambil dikit lagi. Wa faidatu qaulihim, dan faedah ucapan mereka faskhun. Ucapan faskhun ini ada faedahnya, enggak sembarangan. Annahu la yanqus. Naam, annahu la yunqis bihi ad-talaq. Bahwasanya tidak sampai mengurangi. Nah, barakallahu fikum, apa ya? Annahu la yanqus bihi ad-talaq. Bahwasanya jumlah talaknya itu enggak berkurang dengannya. Paham? Jumlah talak itu berapa jumlahnya? 3. Jadi kalau dia mengucapkan talak tuqi alami ad-dirham, aku ceraikan kamu, aku pisahkan kamu, maknanya fasakh. Aku pisahkan kamu dengan catatan berikan berapa? 100 dirham. Itu kalau kita katakan fasakh, berarti tolaknya masih utuh 3. Karena bukan tolak. Tapi kalau itu bilang tolak, sudah jatuh berapa? Jatuh 1, berarti kurang 2 lagi. Paham belum? Pengaruh atau enggak itu? Pengaruh. Kita lihat sini. Naam, falau qaddara an hada akhiru firaqin laha, kalau ditakdirkan, taruhlah ditakdirkan bahwasanya inilah akhir perpisahan yang ada padanya, perpisahan perempuan tersebut, yakni annahu qad faraqaha qabla dzalik marratain, sebelumnya sudah pernah memisahkan istri itu 2 kali sebelumnya. Ini yang ketiga kalinya. Paham belum? Sebelumnya ada 2 kali perpisahan. Ini yang ketiga kalinya. Fa in qulna, jika kita katakan innahu talaq, kalau ini dikatakan talaq, banat minhu bainunatun kubra, berarti telah terbangun padanya apa? Talaq bain kubra, itu maksudnya sudah pisah langsung. Paham belum? Kalau ini dikatakan talaq, kan sebelumnya sudah 2 kali. Paham belum? 2 kali. Kalau ini dikatakan talaq, ini berarti sudah 3 mau kamu pisah, enggak boleh balik lagi sampai perempuan dinikahi laki-laki lain. Paham belum bedanya? Hukum khulu' sama perceraian itu lain. Antum pahami baik-baik itu. Kalau khulu' itu kalau mau nikah lagi bebas sampai dia 1 kali haid sudah bisa nikah lagi. Sama orang lain bebas, orang lain enggak masalah. Paham ya? Sama mantan suaminya boleh, tapi nikah ulang harus ulang. Paham ya? Tapi kalau pisahnya karena perceraian talak bain, itu enggak bisa balik sampai perempuan itu apa? Dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami. Paham bedanya? Paham bedanya? Paham enggak? Ayo, paham ini ya. Karena penting sekali. Nah, kita lihat. Wa idza qulna innahu faskhun, tapi kalau kita katakan itu fasakh, banat minhu bainunatun sughra, berarti masih terbangun padanya apa? Bainunah, perpisahan yang kecil. Karena masih talak 2. Talak 2 itu perpisahan yang kecil. Kalau balik harus pada suami istri itu, enggak boleh balik kepada orang lain lagi. Paham belum? Itu kalau balik. Kalau enggak balik tambah 1 talak lagi baru talak ketiga. Kan talak pertama untuk berpikir, anti talak. Ya, 1 talak kan berapa kali iddahnya? 3 kali haid. Karena kalau menceraikan enggak boleh dalam keadaan haid kan? Menceraikan dalam keadaan haid itu namanya talak bid'i. Nunggu ketika suci sebelum berhubungan ceraikan.
Karena tujuannya apa suci itu? Untuk mengetahui dia itu hamil atau tidak. Karena orang ngetes kehamilan itu tidak ketika haid, ketika suci. Faham maksudnya? Jadi pendapat yang rajih masa iddahnya 3 kali haid. Untuk apa? Berpikir itu loh. Wah, ternyata istriku masih cantik ya. Nah, enggak jadilah tak ceraikan. Mau balik lagi, ya tafadhol silakan. Kalau balik sebelum masa iddahnya habis, suami istri enggak masalah, enggak perlu nikah ulang. Tapi kalau balik setelah 3 kali haid, suci, haid. Nah, ketika suci kalau dia balik, maka nikah ulang. Paham ya? Nikah ulang. Seperti itu. Tapi kalau di masa-masa iddahnya belum habis iddah kalau balik ya memang suami istri. Cuman kan pisah, enggak boleh berhubungan badanan itu. Nah, awal mulanya. Jadi, tolak 1, tolak 2, tolak 3 itu tujuannya apa tadi? Untuk berpikir kembali. Jadi cerai atau enggak? Karena perceraian itu bukan perkara yang sepele. Karena yang namanya pernikahan tujuannya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuannya itu bukan untuk bercerai. Kita lihat sini. Lahu an yatazawwajuha bi'aqdin jadid, ya kan? Bahwasanya boleh dia menikahinya dengan apa? Akad yang baru. Maharnya enggak perlu, maharnya masih utuh kok. Maharnya masih punya istri kok. Paham ya? Nah, cuman akadnya akad baru kalau setelah apa? Setelah masa iddahnya habis. Tapi masih tolak 1, tolak 2. Kalau tolak 3 ya enggak boleh. Antum paham enggak sih ini? Permasalahan perceraian itu sebenarnya enggak sulit, cuman rumit. Nah, rumitnya itu harus direnungi kembali ya. Ulang terus ini ya, karena bukan perkara sepele ini ya. Nah, walikulli minal qaulain dalilun. Masing-masing pendapat ada dalilnya. Lakin dhahir hadis Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu, tapi dhahirnya hadis Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Na barakallahu fikum, nam iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Paham ya? Nah, terimalah kebun tersebut, dan ceraikanlah dia 1 kali cerai. Zahir hadza idza kana mahfudhan. Zahir lahiriah ini kalau lahiriah ini nampaknya apa? Hadis ini maksudnya zahirnya apa? Idza kana mahfudhan. Kalau posisinya mahfudhan terjaga. Anal khul'a idza warada bil lafdh talaq fa huwa talaq. Maksudnya kalau khulu' itu didatangkan dengan lafaz talak tuki, walaupun dengan lafaz talak tuki alami dirham, dengan lafaz talak maka itu talak. Paham belum? Jadi khulu' itu adalah lafaz sendiri sebenarnya. Kalau dia mau niatnya khulu' kok pakai lafaz tolak, jatuh tolak itu maksudnya itu. Paham belum? Nah, wa illa aslinya kalau pendapat yang kuat itu innamal a'malu binniyat ya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Nanti satu lagi ini karena sambungannya. Law qala rajulun imra'atihi, kalau ada orang laki-laki, suami ngomong pada istrinya, "Khallaituki." Aku pisahkan kamu. Fal madhhab, menurut madhhab Hanabilah, annahu laysa bitalaq. Ini bukan talak. Bal huwa kinayah, tapi kinayah apa kinayah itu? Kinayah itu suatu kinayah, suatu ungkapan. Ungkapan yang mengarah ke sana. Namanya kinayah. Paham belum ini? Kinayah itu ucapan yang enggak terang-terangan itu loh. Sindiran, kinayah. Paham belum? Nah, wal qaulu tsani, pendapat yang kedua annahu talaq. Pendapat yang kedua katakan itu tolak sudah. Li'anna hadza sharihun 'inda katsirin minan nas, li'anna hadza sharihun 'inda katsirin minan nas, karena ini jelas terang-terangan menurut kebanyakan manusia. Khallaituha ay faraqtuha. Aku memisahkan dia maksudnya adalah apa? Aku membiarkan dia maksudnya aku memisahkan dia. Famadalla 'ala al-firaq fa bi ayyi lafdin kana fa huwa talaq. Maka semua lafaz yang menunjukkan perpisahan dengan lafaz apapun maka itu talak. Bina'an 'ala hadhil qaidah, dibangun di atas kaidah ini. Anna kulla syai'in lam yuhaddithu syara' fayurja' fihi ila al-'urf. Maka dibangun di atas kaidah ini apa? Bahwasanya segala sesuatu yang tidak ditetapkan batasannya oleh syariat, maka kembali ke mana? Kembali ke uruf. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Wa illa, para ulama telah memberikan apa? Memberikan arahan bahwasanya innamal a'mal binniyat, itu penting sekali. Semua amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Terkadang orang marah, emosi, menceraikan, anti talik langsung 3. Karena pengennya biar cepat pisah. Itu baru dihitung 1. Anti talik dalam majelis, ucapan anti talik 3 kali, itu dihitung berapa? Pendapatnya rajih 1. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.